Hey Bray, welcome back again and again di dunia cerita tanpa batas. Dan masih tetap sama gue, Dandun. Nah, Bray, pernah gak sih lo ngerasa sendirian? Bukan karena gak ada yang peduli, tapi karena lo gak tahu harus jadi siapa biar tetap diterima. Kayak ada dua sisi dalam diri lo, dan dua-duanya cinta orang yang sama. Nah, siapa yang layak dimiliki? Siapa yang bakal dipilih? Nah, itulah kira-kira gambaran dari cerita monster ini, bab 8 ini, Bray. Kan di bab sebelumnya, yaitu bab 7 yang judulnya Sisi Gelap Yang Dicintai, kita melihat sesuatu yang wow gitu kan, dimana ternyata ada loh orang yang malah mencintai sisi gelap Slante, yaitu kepribadian gandanya. Dan ternyata momen manis itu gak berlangsung lama, karena di bab 8 ini gue gak mau spill. Lu tonton aja nih monster ini bab 8 yang menjadi asing. So, seperti biasa, siapin camilan lo and let's dive. Pagi itu harusnya biasa aja, kayak pagi-pagi sebelumnya. Tapi sejak Miko kenal Slante, gak ada lagi yang namanya biasa. Pagi itu Miko udah rapi dengan kantong kertas berisi roti sama susu di tangannya. Niatnya sih pengen ngasih ke Slante, tapi rumah itu kok sunyi banget ya, pikir Miko. Miko udah pencet bel berkali-kali, tapi gak ada jawaban, gak ada yang keluar. Sampai bikin dia udah jadi putus asa, kayak mau balik aja rasanya. Tapi tiba-tiba ada suara langkah kaki, tapi bukan Slante. Rai, ternyata itu Lala. Ekspresinya datar banget, kayak gak ada kehidupan. Terus Lala bilang, dia gak sekolah. Dengar itu, Miko ngangguk pelan, terus bilang, aku cuma mau ngantar ini. Terus Lala ambil kantong itu dari tangan Miko, tapi dia nggak langsung pergi. Dia natap Miko, natap lama banget, kayak ada sesuatu yang pengen dia sampaikan, tapi berat banget keluar dari mulutnya. Dengan suara yang sedikit bergetar, Lala bilang, lo tahu nggak, gue sahabat Slante dari lama, tapi sekarang rasanya dia asing. Dengar itu, Miko natap Lala dengan wajah penuh pengertian, dan dengan lembut, Miko bilang, asing? Terus Miko ngangguk, terus jawab gini, aku rasa dia justru sedang jadi dirinya yang paling jujur. Pas bilang itu, ekspresi sama nada bicaranya tenang banget, kayak penuh keyakinan. Dan wadahu, jawaban Miko bikin Lala langsung diam 1000 bahasa. Dia tatap Miko lama banget, kayak gak nyangka Miko bisa ngomong kayak gitu. Lalu ekspresinya berubah, kayak ada rasa takut di matanya. Terus dengan pelan, Lala bilang, apa lo tahu betapa ngerinya waktu dia lepas kendali? Miko gak jawab, Bray, dia cuma diam. Tapi dalam diamnya itu, Miko paham betul, paham banget. Dia tahu gimana Slante kalau lagi lepas kendali. Tapi buat Miko, takut itu bukan alasan buat ngejauh. Justru itu alasannya buat bertahan. Sok banget gak sih? Setelah itu, di kamarnya, Slante lagi ngegambar. Gak jelas tujuannya apa. Coretan abstrak penuhin kertas. Sebagian besar sih, wajah-wajah yang mirip dia. Tapi bukan dia, kayak ada sosok lain di dalam dirinya. Slante gumam lirih. Suaranya serak dan kayak capek banget. Dia bilang, aku gak minta kamu muncul. Terus suara dalam pikirannya bilang, tapi kamu butuh aku. Slante jawab itu dengan bibir yang bergetar. Suaranya kayak udah hampir nangis. Enggak, aku cuma kesepian. Dengar itu, suara dalam pikirannya Slante malah ketawa pelan. Ketawa yang bikin bulu kuduk merinding. Suara dalam pikiran Slante itu bilang, kesepian itu undangan, dan aku datang karena kau tak tahan sendirian. Celeb, kata-kata itu nusuk banget, bikin Slante langsung nutup wajahnya. Hancur banget dia rasanya. Nah, dari sini cerita flashback ke seminggu yang lalu. Nah, pernah gak sih lo ngerasain kemarahan yang bukan cuma keluar dari suara, tapi dari tatapan, dari aura? Itulah yang dirasain Slante seminggu yang lalu. Bokapnya Slante membentak dia dengan keras dan penuh amarah. Dia bilang, apa kamu tahu betapa malunya bapak karena kamu dibicarakan sama orang? Dengar itu, Slante nunduk, suaranya pelan, hampir gak kedengeran. Aku gak minta kayak gini. Bokapnya Slante bentak lagi dengan emosi yang memuncak. Jangan nyalahin kondisi, kamu cuma kurang kuat. Anak normal bisa kontrol diri kok. Dengar itu, Slante mengangkat kepala sedikit. Tatapannya kosong, suaranya bergetar, terus bilang, berarti aku gak normal? Nggak normal, pertanyaan ini bikin bokapnya diem. Dan cuma diem, nggak membantah atau mengiyakan. Dan keheningan itu lebih menyakitkan dari semua bentakan bokapnya itu. Diamnya itu seolah mengiyakan dan bikin hancur hati Slante. Sore itu, Slante kabur dari rumah lagi. Tapi kali ini bukan karena pengen ngelariin diri. Dia cuma pengen tahu, masih ada nggak sih tempat di dunia ini yang bisa nerima dia apa adanya. Dia duduk di halte kosong, biarin angin bawa rambutnya, dingin. Di seberang jalan, ada dua anak kecil main sambil ketawa riang. Bagi kita, mungkin itu biasa aja, normal. Tapi bagi Slante, itu sesuatu yang langka. Tiba-tiba, suara familiar itu muncul lagi dari dalam pikirannya. Suara yang selalu ada di saat-saat terlemahnya. Kalau kamu terus begini, mereka semua akan pergi, termasuk Miko. Slante berbisik nyoba ngelawan. Dia beda.
Suara dalam pikirannya jawab dengan sinis dan sedikit mencemooh. Dia juga manusia, dan manusia takut pada hal yang tak mereka pahami. Dan di sisi lain kota, sementara Slante lagi berjuang sama dirinya sendiri, Miko ternyata lagi ketemu Farel sama Lala. Kayaknya ini obrolan yang cukup serius, Bray. Farel dengan nada nuntut dan sedikit marah bilang gini ke Miko, "Kenapa kamu terus dekati dia?" Miko jawab dengan menatap tajam, penuh keyakinan. Karena dia nggak sendirian. Terus, Lala menimpali dengan cepat dan dengan nada ketakutan. "Dia berbahaya, bisa meledak kapan aja." Dengar itu, muka Miko langsung kesel banget. Bray, dia nggak habis pikir sama teman-temannya Slante ini. Terus, dengan suara meninggi, penuh kekesalan dan sedikit bergetar, Miko bilang, "Kalau kalian benar-benar sahabat, kalian akan tanya kenapa dia bisa meledak. Bukan lari tiap kali dia berubah." Miko nggak berhenti sampai di situ. Dia lanjutin kata-katanya yang menusuk banget. "Kalian tahu nggak? Tiap kali kalian pergi, kalian memperkuat sisi gelap itu." Dan kata-kata itu bikin Lala langsung diam seribu bahasa. Dia nunduk. Tapi Miko nggak berhenti sampai di situ. Dengan nada yang semakin lirih, tapi penuh makna dia bilang, "Kalau dunia ini terus bilang dia rusak, maka bagian yang kuat dalam dirinya adalah bagian yang rusak itu. Dan itulah yang akan bertahan." Wow, crazy Bray. Dalam banget omongan Miko. Malam harinya, Slante balik ke rumah, tapi nggak masuk. Dia cuma duduk di depan gerbang, tatap langit. Mungkin berharap ada bintang jatuh yang bisa ngabulin permintaannya, biar dia normal. Tanpa disangka-sangka, Miko datang, diam-diam, lalu duduk di sampingnya. Slante yang lagi galau, tiba-tiba nyadar ada Miko di sampingnya. Matanya bengkak Bray, pasti habis nangis parah. Dan dengan suara bergetar, Slante mengakui ketakutannya. Aku takut." Miko dengan suara lembut dan menenangkan bilang, "Aku juga. Tapi rasa takut itu nggak sebesar keinginanku buat tetap di sini." Slante langsung noleh, kaget denger Miko bilang gitu. Matanya yang bengkak natap Miko. Terus Slante bilang, "Kalau aku berubah? Kalau aku nyakitin kamu?" Dan jawaban Miko bikin hati adem banget Bray. Pas udah denger itu, Miko senyum tipis dan dengan penuh kelembutan juga ketulusan dia bilang, "Berarti aku yang harus lebih peka, bukan kamu yang jadi orang lain." Kata-kata itu bikin suasana jadi hening, sepi, tapi hening yang nyaman. Lalu, untuk pertama kalinya, Slante bersandar, bukan karena lelah, tapi karena percaya. Bray, percaya itu mahal banget, apalagi buat orang yang selalu ngerasa asing. Gimana Bray? Dalam banget kan ceritanya? Nangis nggak lo? Kalau gue sih, hampir. Kisah Slante dan Miko ini ngasih kita pelajaran penting banget. Terkadang, yang bikin seseorang itu jadi asing di mata kita, itu bukan karena mereka beda Bray, bukan karena mereka aneh, tapi karena kita yang berhenti mencoba buat ngertiin mereka. Kita gampang banget ngecap orang tanpa mau tahu alasannya. Tahu nggak? Yang paling butuh dipeluk itu justru seringnya yang paling sulit buat dideketin. Kayak Slante yang berusaha mati-matian sembunyiin sisi gelapnya, padahal yang dia butuhin cuma satu orang aja yang percaya, satu orang yang berani bertahan kayak Miko. Dan saat cuma satu orang aja yang bertahan Bray, dunia ini bisa sedikit lebih aman buat mereka yang sering dicap monster. Ini bukan cuma cerita fiksi Bray, ini tentang kita, tentang orang-orang di sekitar kita, tentang bagaimana kita memilih untuk melihat dan menerima. Dan buat Slante, kira-kira senyuman apa yang gak punya rumah? Penasaran kan? Pastiin lo gak ketinggalan di bab selanjutnya, bab 9, senyuman yang tak punya rumah. Jangan lupa buat like video ini kalau lo suka, komen di bawah, kirimin komentar-komentar dan pendapat lo, dan kalau punya sih ya kisah-kisah lah yang kejur sama Slante, siapa tahu kan kita bisa sharing gitu kan. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman lo, siapa tahu ada yang bisa ikutan gabung sama kita nikmatin cerita ini dan sharing bareng di komentar. Dan yang paling penting, subscribe channel ini bro, biar lo gak ketinggalan cerita-cerita tanpa batas lainnya bareng gue. Dan thank you so much udah nemenin gue hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya Bray. Ciao.